Pagi Dio, gimana jualannya hari ini? Oh iya, nanti kamu tolong beliin bahan-bahan ya buat bikin bakso di Pak Irwan. Aku lihat kemarin kayaknya udah mau habis. Oh iya mbak, nanti aku belikan ke warungnya Pak Irwan ya. Ngomong-ngomong makin hari jualan kita itu makin turun mbak. Katanya bakso kita harganya mahal, gak kayak baksonya di kampung sebelah. Ya kamu bilang dong kalau harganya mahal ya karena sekarang harga daging juga mahal. Ya menyesuaikan lah. Kalau soal rasa gimana katanya? Nah itu juga mbak, banyak yang bilang kalau rasa bakso ini masih kalah jauh dari bakso yang lain. Padahal kita itu pakai isian daging sapi ya mbak. Kok bisa ya mereka jual pakai harga murah kayak gitu? Kamu cari tahu aja sana, siapa tahu kamu bisa dapat informasi biar kita juga bisa jual murah Dio. Gampang mbak, nanti malam biar coba aku ke sana ya. Sekalian tanya-tanya sama orang kampung sebelah. Nek, saya tuh pesan baksonya 5 bungkus ya. Gak pakai micin, soalnya saya itu lagi kedatangan tamu di rumah. Loh, ada Mbak Puput juga di sini. Iya Pak, ini sekalian cek tadi. Oh iya Pak, menurut Pak Mamat, bakso saya ada yang kurang nggak? Soalnya saya itu lagi survei Pak, biar kalau ada keluhan bisa saya evaluasi sama karyawan saya. Kalau masalah rasa menurut saya itu kuah kaldunya aja Mbak yang kurang berasa gitu. Juga maaf nih ya Mbak, sama kemahalan dikit sih. Bisa lah Mbak dikurangin harganya. Ya, Pak Mamat, ini kan nyesuain, Pak. Harganya sama harga bahan-bahan sekarang. Apa-apa kan pada naik. Jadi kalau mau murah, ya paling baksonya kecil-kecil aja. Iya Mbak, tapi kampung sebelah itu bisa loh Mbak, harganya cuma 12.000. Ya, saya sih sebagai pelanggan cuma bisa berpendapat ya. Ya udah Mbak, ini uangnya, makasih ya. Saat di jalan Puput bertemu Bu Yati, mereka pun mengobrol. Bu Yati, Ibu dari mana Bu? Kok bawa belanjaan banyak banget Bu? Biasa Mbak, habis belanja bulanan buat panti asuhannya Ibu. Oh iya Mbak, saya mau pesen bakso acinya dong 3 kilo ya. Alhamdulillah tadi ada yang kasih rejeki. Boleh Bu, mau buat kapan ya Bu? Biar nanti pulang ini saya kasih tahu ke Dio. Kebetulan soalnya tadi saya tuh suruh belanja bahan-bahan bikin bakso. Gak buru-buru kok Mbak, kayak biasa aja, paling setiap hari Kamis saya ambil. Oh iya, totalnya berapa Mbak? Saya bayar sekarang aja deh, mumpung ketemu Mbak Puput. Buat totalnya 210.000 ya Bu, tapi kalau buat panti asuhan mah ya 200.000 aja, nggak apa-apa deh, hitung-hitung amal buat anak yatim piatu. Loh, kok mahal banget Mbak? Saya beli di kampung sebelah aja, harga per kilonya itu 55.000. Saya loh udah langganan hampir 2 tahun sama Mbak Puput. Apa nggak bisa kurangin sedikit? Aduh Bu, sekarang kan zamannya udah beda Bu, nggak serba murah kayak dulu, makanya harganya ikut naik. Ya udahlah Mbak, saya nggak jadi pesen baksonya kalau kayak gitu. Itu mahal banget, mending beli beras aja. Udah dapet tuh 15 kilo. Mari Mbak. Keesokan harinya Puput ke warung untuk membantu Dio mengolah bakso sekaligus menanyakan informasi tentang bakso di kampung sebelah. Duh, maaf ya Dio, aku kesiangan. Semalam tuh begadang nyari-nyari bahan di online shop yang murah-murah, tapi nggak ketemu. Oh iya, gimana semalam? Tenang Mbak Puput, aku udah dapat banyak informasi dari karyawan bakso kampung sebelah. Tapi aku nggak yakin sih Mbak Puput mau apa enggak. Udah, nggak apa-apa, bilang aja. Aku udah dapat banyak keluhan loh dari pelanggan kalau bakso kita tuh mahal. Iya mau gimana lagi, kita beli bahan-bahan buat bikin baksonya juga mahal kan? Nah itu dia Mbak, kenapa kampung sebelah itu bisa jual bakso harganya murah. Mau tahu nggak rahasianya apa? Mereka itu pakai daging tikus Mbak. Ngawur kamu, kata siapa? Jangan sembarangan kalau ngomong, nanti didengar orang dikira kita yang mau pakai bakso tikus. Loh aku ini serius Mbak, karyawannya itu temen SMA aku dulu, makanya dia itu bisa cerita banyak ke aku. Nah sekarang Mbak Puput mau nggak ngikutin dagang pakai daging tikus kayak kampung sebelah? Aduh, bingung aku. Takut nanti kalau sampai ketahuan gimana. Nggak berani aku kalau kayak gitu. Nanti aku dilaporin malah masuk penjara lagi. Tenang aja Mbak, rahasia aman kalau sama aku, asal gajiku ditambah ya.
Aku juga udah tahu kok cara ngolah bakso yang pakai daging tikus. Oke, kamu benar ya, jangan bocor ke siapa-siapa. Masalah gaji nanti aku tambah 30%. Ya udah, dibuat sekarang biar nggak kelamaan. Akhirnya mereka membuat bakso dengan daging tikus yang sudah disiapkan oleh Dio. Pagi-pagi Puput sudah melayani pembeli sementara Dio izin untuk membuat penangkap tikus bersama karyawan kampung sebelah. Aduh, kalau bukan karena rencana besar aja, aku tuh udah males pagi-pagi kesini cuma buat layanin pembeli. Nanti kalau udah laris, kayaknya aku harus rekrut 1 karyawan lagi deh. Bu Yati, sini Bu, mampir. Enggak dulu deh Mbak Puput, soalnya saya mau ke pasar, mau beli perlengkapan mandi buat anak-anak panti. Aduh, buru-buru banget sih Bu. Ini loh, saya mau kasih tahu ke Bu Yati, kalau bakso saya sekarang udah saya turunin harganya jadi 50.000 per kilonya. Kalau Ibu masih mau pesen, ya boleh aja Bu, kesini lagi. Beneran nih Mbak Puput, nanti tiba-tiba naik lagi kayak waktu itu, kan saya jadi males buat beli kesini. Iya kan, waktu itu saya itu masih belum tahu Bu tepat bahan-bahan yang murah di mana, makanya saya jual baksonya ya mahal. Ya udah deh, kalau gitu saya pesan di sini lagi, bungkusin 10 deh Mbak. Kali ini buat pengurus pantinya dulu ya. Minggu depan biar saya pesan buat anak-anak. Saya titip di sini dulu ya. Nanti kalau udah pulang dari pasar saya ambil. Oh iya Bu, beres pokoknya 10 bungkus ya. Sejak Puput menurunkan harga bakso acinya, warungnya semakin laris para pembeli. Puput pun semakin banyak keuntungan yang didapat. Sore hari Puput ke warung Pak Irwan untuk membeli bahan-bahan membuat bakso. Sore Pak Irwan, saya mau beli tepung tapiokanya 2 kilo ya, bawang putihnya 1 kilo, sama garamnya 3 bungkus aja ya Pak. Oke Mbak Puput, kok tumben Mbak kamu ya? Kok tumben Mbak, kamu yang belanja bahan-bahannya? Biasanya Dio yang disuruh. Hahaha, iya Pak, Dionya lagi nyari daging sapi karena di tempatnya Bu Darmi udah habis dagingnya. Oh iya Pak, itu yang di depan siapa? Karyawan baru. Oh iya, namanya Cika, tetangga belakang rumah aja. Tadi kesini mau minta kerjaan sama istri saya, tapi nggak ada. Kalau Mbak Puput mau rekrut karyawan, suruh Cika aja. Ya Pak, saya ini kan udah ada Dio. Nanti deh kalau warung bakso saya laris, punya banyak cabang, baru deh saya bisa rekrut karyawan lagi. Iya deh, amin ya. Saya doakan sukses terus ya Mbak Puput. Ini Mbak belanjaannya. Oh iya, istri saya itu pesan bakso 1 kilo ya. Tolong diantar ke sini ya Mbak. Oke Pak, 1 kilo ya. Besok biar Dio deh yang saya suruh antar ke sini. Ya udah ya Pak, saya udah ditunggu Dio. Mari Pak. Ini baksonya, makasih ya. Mau pesen apa Bu? Bu Yati, ternyata ada apa Bu? Mau pesen bakso lagi 3 kilo. Saya pesan 1 kilo dulu deh Mas, soalnya anak-anak panti saya bilang kalau baksonya rasanya agak aneh. Ini baksonya bukan bakso busuk kan Mas? Wah, tenang aja Bu, kami selalu bikin baru kalau bakso mah. Seandainya ada yang nggak laku, pasti diolah untuk dijual ke pedagang sosis bakar. Iya Bu, kami itu selalu bikin bakso yang baru loh. Kalau buat dijual, kami nggak pernah pakai bakso yang kemarin-kemarin. Gini aja deh, bakso yang kali ini gratis buat Ibu. Nanti kalau rasanya masih kurang enak, Ibu bisa bilang ke saya. Benar nih ya, ini bukan saya loh soalnya yang bilang, tapi anak-anak panti saya. Tahu sendiri kan kalau anak-anak soal kayak begini tuh nggak mungkin bohong. Iya Bu, tenang aja, besok biar diantar langsung sama Dio, jadi Ibu nggak perlu repot-repot kesini. Oh ya udah, kalau kayak gitu makasih ya Mbak Puput, saya jadi nggak enak loh, makasih banyak ya. Kamu olah baksonya udah bener belum sih Dio? Jangan sampai ada orang curiga kayak tadi, bisa bahaya kita. Kamu mau apa? Ditangkap polisi gara-gara ini? Iya Mbak, kayaknya aku itu kurang bumbuin yang bener deh. Nanti aku cari daging sapi sedikit biar orang-orang itu nggak terlalu curiga.
Makanya lain kali hati-hati ya, aku nggak mau loh sampai ada apa-apa. Ini juga ide awalnya dari kamu. Pokoknya semuanya aku serahin ke kamu. Masalah uang kan sering aku kasih juga, ngerti ya? Warung bakso aci milik Puput semakin laris berkat olahan yang dibuat oleh Dio. Ia membuat Puput semakin kaya dan mempunyai barang-barang mewah. Saat di kosan, Dio mengecek saldonya. Duh, udah gajian aja gak kerasa ya. Kira-kira gajiku naik gak ya? Harus naik sih kan, warungnya itu makin laris berkat aku. Loh, udah 3 bulan kok malah 3 juta aja sih? Harusnya lebih dong. Bisa-bisanya Mbak Puput ini gak kasih bonus. Telepon Mbak Puput aja deh, siapa tahu Mbak Puputnya lupa. Halo Mbak Puput, maaf nih mbaknya, lagi sibuk gak ya? Soalnya ada yang mau aku obrolin. Halo Dio, iya nih saya lagi sibuk. Saya masih di luar kota nih sama teman-teman saya. Ada apa? Mau minta libur panjang? Oh enggak mbak, kalau libur panjang atau libur pendek mah aku itu gak ada masalah. Ini loh mbak, hari ini kan gajian. Iya, hari ini gajian. Emang belum masuk ya? Dari pagi tadi kok kayaknya udah aku kirim deh. Ya mbak, ini udah masuk kok gajinya tapi kok cuma 3 juta ya mbak? Kan mbaknya janjinya mau nambahin gaji setiap penjualan naik. Kamu mau dinaikin gimana lagi gajinya? Gaji awal kamu itu loh 1,5 juta. Sekarang udah 2 kali lipat. Masih kurang. Kamu maunya berapa emangnya Dio? Ya kalau bisa lebih lah mbak. Toh saya juga yang kasih mbaknya ide untuk jualan bakso pakai daging tikus. Lupa. Pokoknya ditambahin mbak, atau saya resign aja lah dari warung mbaknya. Ya udah, sana silakan kalau kamu mau resign. Coba aku mau lihat kamu yang lulus SD bisa nggak dapat kerja dengan gaji lebih dari 3 juta. Kamu ini kalau nggak kerja di tempat aku nggak akan ada yang mau nerima kamu Dio. Lo nantangin mbak, aku juga bisa bongkar ke semua orang loh kalau mbak jualan bakso pakai daging tikus. Jangan lupa ya Dio, kamu yang bawa daging tikusnya ke warung aku. Kamu juga yang olah dagingnya. Aku punya semua CCTV-nya. Kamu ancam aku, hah? Aku juga bisa. Kurang ajar, udah dibantuin bukannya terima kasih malah pecat aku. Lihat aja kamu Put, kamu itu gak akan sukses, awas kamu ya. Halo, ini beneran Cika ya? Kenalin, saya Puput, pemilik warung bakso Aci di dekat pertigaan Indomaret. Oh, Mbak Puput ya? Iya, saya tahu. Ada apa ya Mbak telepon saya malam-malam? Ini loh, saya mau nawarin kamu kerjaan jadi karyawan di warung bakso saya. Nanti saya bakalan gaji kamu setiap minggu. Kerjanya dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam. Gimana? Oh, boleh Mbak. Kebetulan saya emang lagi cari kerjaan. Jadi mulai kapan saya bisa kerja dari warung bakso Mbak Puput? Besok pagi aja ya. Nanti saya ajarin kamu cara bikin baksonya gimana. Syaratnya kamu nggak boleh sebarin resep rahasia ini ke siapapun, bahkan ke keluarga kamu sendiri. Oh iya Mbak, pasti saya nggak akan sebarin resepnya ke siapapun, termasuk keluarga saya. Yang penting saya pasti diterima kan Mbak di sana? Iya, pasti. Besok langsung kerja di hari pertama. Kamu layanin pelanggan aja ya dulu. Kalau olah bakso biar pelan-pelan aku ajarin. Udah itu aja. Besok datang jam 10 pagi. Bu Yati apa kabar Bu? Sudah lama nih Bu Yati gak kelihatan. Bu Yati dari pasar ya? Habis belanja untuk anak-anak panti. Iya Dio, ini habis belanja sekalian beli keperluan buat anak-anak sekolah. Kamu kok masih di sini? Udah dapat kerja lagi? Loh ibu kok tahu kalau sekarang saya itu lagi gak kerja? Mbak Puput cerita ya? Iya, makanya kamu itu jadi karyawan yang jujur. Udah dibaikin kok malah begitu. Orang jujur itu derajatnya pasti diangkat sama Tuhan Dio. Gak bakal kamu kayak gini kalau kamu jujur. Hah? Maksudnya gimana Bu? Jujur apanya? Oh pasti gara-gara rambut saya yang kayak jamet. Ibu mikirnya saya itu orang gak bener kan? Tenang Bu, saya ini good boy kok.
Alah, good boy, kamu itu kan udah ngambil uang bos kamu. Udah hilang tuh good boynya, bad boy iya, nggak boleh loh kayak gitu Dio. Nanti susah jadi orang sukses. Enak aja, saya itu ngambil uangnya Mbak Puput. Ibu kata siapa? Jangan sembarangan Bu, saya ini keluar karena gaji saya itu kurang. Oh, jadi karena gaji kamu kurang, kamu ambil uang Puput waktu dia lagi nggak ada di warung. Itu tuh nggak boleh kayak gitu Dio. Puput bilang kamu kerekam CCTV tuh ambil uangnya. Wah, si Puput ini benar-benar kurang ajar. Udah aku dipecat pakai fitnah cerita ke orang-orang kalau aku itu ambil uangnya lagi. Oke, aku ikutin cara mainnya. Dio, kamu ini diceramahin kok malah ngelamun. Jawab dong. Iya Bu, gitu. Ibu tahu nggak kenapa saya itu dikeluarin dari kerjaan? Karena saya itu tahu rahasia besarnya Mbak Puput. Mbak Puput itu olah bakso pakai daging tikus. Yang ibu makan itu bakso daging tikus Bu. Ush, kamu itu ya udah dipecat. Jangan balas dendam fitnah bos sendiri. Gitu-gitu juga kamu pernah kerja sama dia Dio. Justru karena saya itu pernah kerja sama Mbak Puput Bu, saya itu tahu semuanya. Ajak warga ke sana malam-malam. Dulu kami itu biasa olah bakso daging tikusnya pasti malam, biar nggak ada yang tahu. Saya permisi dulu ya Bu. Keesokan harinya Bu Yati masih memikirkan kata-kata Dio. Akhirnya Bu Yati pun memberitahu Pak Mamat dan juga Pak Irwan selaku RT. Wah, Pak Mamat sama Pak Irwan udah datang aja pagi-pagi ke sini. Nanti ya Pak, nunggu sebentar, baksonya belum jadi. Itu masih dibikin sama Cika. Pagi Mbak Puput, maaf kami kesini pagi-pagi karena ada yang mau kami bicarakan sama Mbak Puput. Oh, begitu ya Pak. Boleh deh, silakan duduk dulu. Emangnya bapak-bapak ini mau minum apa Pak? Nanti biar saya kasih tahu Cika. Gak usah Bu, jadi begini. Maaf sebelumnya ada warga yang bilang katanya kamu itu olah daging bakso itu pakai daging tikus. Apa benar? Loh, itu maaf ya Pak. Itu siapa sih yang bilang? Aduh, kok pinter bikin omongan yang biar bisnis saya jatuh ya. Aduh, ya nggak mungkin lah Pak. Masa saya pakai daging tikus? Ada-ada aja bapak-bapak ini. Kalau begitu Mbak Puput bersedia dapurnya kami cek untuk memastikan kalau dapurnya itu memang benar-benar aman. Waduh, kok pakai cek segala sih? Pak Irwan nggak percaya sama saya. Ya udah, kalau gitu cek aja sana. Kok bisa-bisanya saya dituduh kayak gini? Wah, apa ini Mbak? Kok dagingnya aneh? Kayak dicacah-cacah begini. Ini buntut tikus Mbak. Pak, itu bukan deh. Itu apa ya? Saya juga nggak tahu kenapa itu bisa ada di sana. Mungkin kucing saya, Pak, yang bawa ke situ. Sementara ini kami bawa ya. Nanti ada dinas kesehatan ke sini. Kalau hasilnya sudah keluar, kami permisi Mbak. Selamat siang Mbak Puput, saya Edo dari Dinas Kesehatan. Berdasarkan hasil lab yang ditunjukkan kemarin, sampel bakso yang dibawa Pak Irwan itu memang benar bahwa itu adalah daging tikus. Dan kami harus menutup warung Mbak Puput. Wah, nggak bisa gitu dong, Pak. Seenggaknya saya dikasih keringanan lah. Masa langsung ditutup aja? Maaf ya Mbak Puput, kami hanya melaksanakan tugas. Ini surat dari Dinas Kesehatan. Kami harap Mbak Puput bisa menerima keputusan yang sudah dikeluarkan. Kalau begitu kami permisi pergi. Loh, Mbak, kok warungnya ditutup? Saya yang baru kerja di sini gimana dong, Mbak? Saya juga nggak tahu, Cika. Kayaknya saya ini harus bikin usaha yang lain deh. Kamu masih mau ikut saya kan? Nanti malam kita ketemu lagi di sini ya. Saya ada rencana baru. Gimana Mbak Puput? Enakan sekarang jadi pengangguran kayak saya? Ya itulah yang saya rasakan waktu Mbak tiba-tiba pecat saya. Syukurin.
Dio, pasti semua ini gara-gara kamu ya. Orang-orang gak mungkin tiba-tiba nuduh kalau bukan ada sesuatu. Kamu bilang apa sama mereka, ha? Tega-teganya ya kamu. Salah Mbak Puput sendiri yang fitnah saya duluan. Sekarang rasain tuh. Lain kali kalau mau cari masalah jangan sama saya Mbak. Apalagi saya itu punya rahasiamu. Kayaknya sekarang kamu itu harus mampus deh. Belum sempat Dio menusuk Puput, Puput pun berlari tanpa arah untuk menjauhi dari Dio. Cukup lama Puput berlari sampai akhirnya istirahat di bawah sebuah pohon besar. Aduh, capeknya. Kurang ajar sih Dio, nggak tahu diri banget. Bukannya terima kasih malah jadi kesetanan.